Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia mengikuti diseminasi budaya positif. Yang terhormat Kepala Sekolah atau yang mewakili dan rekan-rekan guru sekalian, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang merupakan tugas saya di modul 1.4 pada calon guru penggerak. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya ada sedikit pertanyaan bagi Bapak Ibu. Adakah yang sudah memahami atau mengetahui apa itu budaya positif? Mungkin khususan kopi. Coba saja. Tidak ada salah dan benar Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Coba saya buat ini. Ya. Terima kasih. Menurut saya, budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, yang mengajak untuk berpikiran positif. Itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, budaya positif adalah budaya yang mengajak kita melalui nilai-nilai positif. Kita harus mengajak tidak hanya diri sendiri, tetapi kita harus bisa mengajak rekan-rekan sejawat, anak murid, bahkan seluruh warga sekolah untuk menjadi sebuah kebiasaan baik, menjadi sebuah karakter. Kita mengharapkan lewat budaya positif ini, kita akan menghasilkan anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki konsep inti budaya positif, supaya Bapak Ibu tidak ngantuk, mari kita sedikit yel-yel dulu. Kalau saya bilang spendu, Bapak Ibu bisa menjawab dengan yes. Gitu ya Bapak Ibu? Siap? Ayo. Spendu? Yes. Terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan ke konsep inti budaya positif. Bapak Ibu, di dalam modul 1.4 yang saya pelajari di calon guru penggerak ini, ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, dan keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang saya mau bertanya lagi, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Ada yang bisa mungkin sedikit memberikan pemahamannya?
Boleh Ibu Yakolina? Ibu. Mari Bu Julin. Ini. Baik, menurut saya pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berhubungan dengan kurikulum merdeka, di mana paradigma baru dalam pendidikan bertujuan untuk menghadapi tantangan di era abad ke-21. Baik, terima kasih. Benar sekali Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi bukan teacher center. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru. Itu mungkin waktu kita zaman sekolah dulu. Banyak kita menemukan guru-guru yang dengan pola CBSA. Catat buku sampai habis. Itu bukan student center. Itu teacher center. Jadi bukan berpusat kepada kebutuhan atau student center, bukan berpusat pada murid, tapi terserah guru. Guru hanya mentransfer ilmu, menyamaratakan semua peserta didik. Sedangkan di pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita diharapkan sebagai guru bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya berbeda, tidak membosankan bagi peserta didik. Mungkin kita bisa menggunakan berbagai metode, jadi tidak hanya menerangkan satu arah. Guru menerangkan, berbicara, murid harus diam, dengar. Itu sekarang kita harus hindari Bapak Ibu guru. Jadi di sini kita menginginkan murid yang berinisiatif, tidak hanya mendengar, tetapi dia juga mempunyai pola pikir yang kritis. Jadi Bapak Ibu guru, kita tidak boleh marah ketika ada anak-anak didik kita mungkin yang terlalu banyak bertanya. Itu sebenarnya bagus. Berarti mereka pola pikirnya sudah lebih baik dibanding dengan anak yang cuma duduk di diam. Dan kita pun tidak tahu apakah ini duduk dia mengerti atau tidak. Bingung. Tetapi kadang-kadang kita sebagai guru mungkin menganggap anak ini terlalu banyak tingkah, cara begitu. Jadi aktif, terlalu aktif. Padahal itulah anak-anak sekarang Bapak Ibu guru. Jadi kita harus juga berkembang. Kita sebagai guru tidak boleh stuck sampai di situ. Semuanya itu mengarah atau mengacu pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Mungkin kurang jelas ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama kita sudah kenal Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kelihatan nggak? Berkebinekaan global. Maksudnya Bapak Ibu, mungkin yang beriman bertakwa kita sudah memahami ya. Tapi yang berkebinekaan global ini kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa ya? Beraneka ragam, betul. Maksudnya di sini berkebinekaan global ini Bapak Ibu, mereka anak-anak kita ini sudah banyak sekali fasilitas mereka untuk dapat pengetahuan dari dunia luar. Bukan hanya di sekitar sekolahnya, di sekitar keluarganya, bahkan lingkungannya, tetapi mereka tahu bahkan keluar
negara pun mereka sudah tahu. Nah, global di sini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua dan tentunya sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan contoh yang mana yang dari luar, yang global tadi, yang bisa kita turut atau ikuti, mana yang tidak. Tentunya yang sesuai dengan kebudayaan kita, boleh mereka misalnya ya mengikuti, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak asing dengan global, tetapi mereka bisa menyaring, oh ini cocok dengan kebudayaan saya, yang ini tidak, begitu. Yang selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong tentunya artinya di sini Bapak Ibu bekerja sama, atau kata kerennya sekarang berkolaborasi. Jadi kita tentunya tidak bisa bergerak sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kita harus bisa bersosialisasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan terlebih dengan rekan sejawat, tentunya dengan anak-anak didik kita juga. Yang selanjutnya adalah kreatif. Ya, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Mungkin kreatif, mandiri Bapak Ibu sudah ini ya, sudah biasa ya. Sekarang ini yang bernalar kritis tadi itu. Bapak Ibu sebagai orang tua, kita anak-anak kita mungkin sudah mulai beranjak dewasa, dan kita kadang-kadang bilang begini, zaman mama dulu, zaman saya dulu, ketika orang tua bicara jangan duduk depan pintu, tidak ada pertanyaan kenapa, emang kenapa, tidak, langsung oh iya, tidak berani kita bertanya. Kalau anak sekarang Bapak Ibu bernalar kritis, mereka berpikir kenapa, dan mereka harus tahu. Ketika kita sebagai orang tua atau guru tidak memberitahunya, mereka akan mencari tahu dengan sendiri. Nah, ketika mereka mencari tahu sendiri, ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau yang memberitahunya pas benar, kalau tidak, makanya kita sebagai orang tua sekarang tidak bisa dengan tangan besi. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kita harus memberikan kenapa tidak boleh begini, alasan yang tepat Bapak Ibu, untuk anak bisa memahami maksud dan tujuan. Ini yang dimaksud dengan bernalar kritis. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah itu Bapak Ibu guru tadi. Mungkin pandangan kita begini, tetapi menurut orang belum tentu sama. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain harus sama dengan kita. Tetapi kembali lagi ada nilai-nilai positif atau nilai-nilai universal. Silakan Ibu. Ya. Oke, baik. Jadi ada nilai-nilai universal positif yang memang itu sudah diakui, nilai-nilai positif secara universal. Nah itu memang kita tidak bisa menyangkalnya begitu. Selanjutnya adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu juga sama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sekali lagi tidak bisa kita memaksakan kehendak. Selanjutnya Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah kembali lagi, kita tidak bisa memaksakan. Tetapi kalau sudah nilai positifnya tumbuh di dalam diri seseorang, kita tidak perlu paksa orang itu, dia akan melakukannya dengan senang hati. Kita akan menjadi orang yang otoriter ketika saya berusaha mengontrol orang lain. Itu tidak baik Bapak Ibu. Orang punya kehidupannya masing-masing. Kita juga kalau dikontrol orang kan tidak senang ya? Iya, sama. Murid juga begitu. Mungkin kalau terlalu dikontrol sama guru, mereka juga suatu saat akan berontak. Orang tua juga begitu. Kenapa anak berontak lari dari rumah? Mungkin karena dia terlalu memaksakan kehendak kepada anaknya, merasa anak itu milik kepunyaan saya. Padahal anak juga punya
punya keinginan sendiri, punya kemauan sendiri, dan punya kodratnya masing-masing. Oke, mungkin yang lainnya model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Nah ini win-win solution Bapak Ibu yang terakhir ini. Kalau bisa tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kita mencari solusi terbaik. Jangan selalu harus saya ini benar, saya ini menang, kamu kalah, kamu salah. Tidak boleh. Kita harus mencari solusi terbaik. Selanjutnya, kita memasuki disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin artinya belajar, Bapak Ibu guru. Padahal kita sebelumnya berpikir disiplin itu adalah aturan yang kalau tidak diikuti akan mendapat hukuman atau sanksi. Ternyata disiplin itu asal katanya dari disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini itu tadi Bu, kita harapkan nilai-nilai universal, nilai-nilai positif. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kadang-kadang kita berpikir begini, kalau tidak melakukan ini, kamu akan dihukum. Kamu kurang disiplin, kamu tidak disiplin. Padahal disiplin tadi adalah asal katanya dari belajar. Oke, jadi ketika orang sudah mempunyai disiplin positif di dalam dirinya, dia tidak akan lagi mengharapkan imbalan atau penghargaan atau begini, saya bikin begini nih supaya saya mendapat pujian. Bapak Ibu, itu berarti belum punya rasa disiplin positif. Jadi masih ada faktor luar yang mempengaruhi. Tapi kalau sudah punya rasa disiplin positif yang ada tumbuh di dalam hati, ada orang yang puji, tidak ada orang yang puji, tetap kita akan melakukan hal yang positif. Misalnya ada anak-anak murid nih, kadang-kadang Bapak Ibu, kita lihat misalnya lagi bersihkan kelas. Ada satu anak ini kalau Bu Guru ada Tuhan, dia punya rajin sampai. Begitu Bapak Ibu guru balik kanan, dan dia juga lari. Nah, itu berarti belum memiliki disiplin positif. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah ini, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, tanpa ada pujian, tanpa ada mengharapkan imbalan, begitu ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, nilai-nilai kebajikan mungkin saja adanya toleransi sama sesama teman, terus saling menyayangi, saling menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Ya, nilai kebajikan, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada misalnya salah satu agama yang bilang, oh kalau saling menghargai itu, kalau menurut agama ini tidak baik, cuma saya sendiri yang benar. Tidak toh, itu nilai-nilai kebajikan sudah bisa diakui oleh semua, bahwa misalnya prinsip keadilan, prinsip bergotong royong, prinsip apalagi kemanusiaan. Kita menolong seseorang tanpa tanya dulu, sabar, kamu agama apa kah? Tidak begitu. Itu nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu,
kurikulum Merdeka pada khususnya, kita sudah mengenal nilai-nilai kebajikan melalui profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini primary years program ini adalah salah satu sekolah swasta internasional yang ada di Indonesia. Dia juga punya nilai-nilai kebajikan sendiri, Bapak Ibu. Ini mungkin yang profil pelajar Pancasila sekolah negeri ya. Sekolah negeri kita guru-guru sudah harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta mereka punya juga nilai-nilai kebajikan mereka sendiri, antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Nah, ini ada antusias. Empati, kreatif, kerjasama, keingintahuan. Nah, Bapak Ibu, agak sedikit berbeda dengan mungkin sekolah-sekolah negeri ya. Sekolah-sekolah swasta ini memang lebih menggali nalar kritisnya anak-anak. Jadi keingintahuan mereka, jadi pada saat murid-murid bertanya itu memang itu yang mereka tunggu. Kalau kita kadang-kadang terlalu banyak bertanya gitu. Selanjutnya ini juga pada sekolah swasta di life skill, yang sekolah ini biasanya tidak menggunakan seragam, tidak menggunakan ini, tapi seperti sekolah alam. Ini biasanya yayasan swasta juga, biasanya yayasan swasta luar negeri yang pegang. Biasanya anak-anak diplomat, ini biasanya sekolahnya di sini. Dapat dipercaya, lurus hati, dengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Bukan bagi orang lain ya Bapak Ibu, bagi diri dulu. Oke, kita memasuki kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, adakah yang tahu kebutuhan dasar manusia? Papan, sandang, pangan. Apalagi? Baik, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kita semua ini sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia menurut diagram Maslow atau teori Maslow ya. Yang pertama adalah sandang pangan papan tadi. Untuk bertahan hidup, kita butuh makan, minum, itu kebutuhan dasar atau pokok untuk bertahan hidup. Kemudian yang kebutuhan dasar yang kedua adalah kebebasan atau memilih. Kita ingin memilih tergantung apa yang kita inginkan, bukan orang lain yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya Bapak Ibu, kebutuhan keamanan, terus kemudian keteraturan, terus hukum yang adil, itu masuk di dalam kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kasih sayang. Bapak Ibu, ini sama semua penting. Kasih sayang, kita sebagai manusia itu butuh disayangi, butuh dikasihi. Itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi jangan takut, jangan merasa aduh saya ini kayak apa, tidak, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk dihormati pilihannya, untuk dihargai sebagai seorang individu. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang mengontrol kita, nah ada kebutuhan dasar yang tidak kita penuhi. Ketika seseorang mengontrol kita, nah pada bagian inilah kita tidak merasa nyaman, karena kebutuhan dasarnya kita tidak terpenuhi. Yang terakhir adalah aktualisasi
hati atau kesenangan. Bapak Ibu, setiap manusia butuh kesenangan, butuh senang. Apakah ketika kita sedang memaksakan keinginan kepada orang lain, apakah orang lain itu senang? Tentu saja tidak. Maka ketika orang lain mungkin berperilaku kurang baik kepada kita, jangan marah. Karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak dipenuhi. Jangan disakiti. Ya kok ini baru tiba-tiba dia, mungkin saja ada perkataan Bapak Ibu yang menyakiti hatinya. Sehingga kebutuhan dasarnya, misalnya saya tidak sengaja misalnya menyakiti Bu Ayu misalnya, terus tiba-tiba ketemu dengan Bu Ayu, dia buang muka, terus saya bilang, nah itu berarti mungkin saya tidak memenuhi kebutuhan dasar Bu Ayu di aktualisasi diri tadi atau kesenangannya tadi, dia tidak senang. Nah ini Bapak Ibu, jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini semua ada di dalam pribadi kita masing-masing. Ketika kita sudah memenuhi kelima ini kepada orang lain, diharapkan orang lain juga akan merasa senang dan akhirnya memotivasi diri mereka juga untuk menjadi lebih baik. Ini Bapak Ibu. Jadi ingat, 5 kebutuhan dasarnya harus terpenuhi dulu. Tidak bisa cuma 4, yang satu tidak, bahkan cuma 1, atau yang 4 tidak, itu lebih parah lagi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah ini, motivasi yang tadi saya sempat singgung Bapak Ibu. Motivasi itu ada 2, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ketika seorang murid masih melakukan sesuatu yang baik di depan kita dan di belakang kita, tidak, berarti dia masih memiliki motivasi eksternal. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Ketika misalnya dia di pelajaran saya bahasa Inggris, karena Bu ini galak jadi, dia baik, dia tugas-tugas dia kumpulkan. Tetapi misalnya di guru yang halus, misalnya di Bu Lili, anak ini kok tidak pernah mengerjakan tugas ini di saya itu, dia bolos-bolos terus. Nah itu Bapak Ibu, jadi itu masih, anak itu berarti belum mempunyai motivasi internal. Dia masih melihat, ibu ini nih begini, kalau saya begini dia tidak akan marah. Jadi motivasi positif di dalam dirinya belum tumbuh. Jadi dia masih melihat-lihat nih, pintar-pintar cari kesempatan begitu, cari celah. Kemudian yang kedua, nah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau kata sekarang itu pintar cari muka, cari muka, pintar sekali. Dia lapor dia ke teman-teman, ke ibu guru. Padahal kalau ibu guru tidak ada, dia juga melakukannya sama. Misalnya dia coret-coret meja juga, tapi ketika Bapak Ibu guru tidak ada, nanti dia lihat kamu coret, nanti saya lapor ibu guru ya. Padahal dia juga sendiri melakukan hal yang sama. Ini pengen imbalan, penghargaan dari orang lain. Itu berarti kita sebagai guru belum berhasil menumbuhkan budaya positif pada anak-anak. Nah, yang terbaik adalah kita seorang guru harus punya atau menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi bukan karena si ini saya melakukan itu, tetapi saya melakukan itu karena memang saya mau, tanpa paksa. Begitu Bapak Ibu. Sebelumnya cuma tahu hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya apa itu restitusi, atau apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kira-kira hukuman itu apa Bapak Ibu? Tindakan. Contohnya hukuman tuh kayak apa?
Nah, ya, sanksinya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya tidak Coba bisa pakai mic kah Bapak Ibu? Bayu, hukuman ini kayak apa? Ya, sampah di lapangan. itu karena apa? terlambat. Karena terlambat. Oh, kenapa melanggar aturan? Kalau melanggar aturan kena hukum. Nah, betul Bapak Ibu guru. Jadi hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Contoh, anak ini terlambat, tidak ada aturan yang jelas. Misalnya apa hukumannya? Dari guru yang satu bilang ambil semua sampah di lapangan. Guru yang satu suruh lain lagi. Dan anak tidak bisa menolak karena berasal dari satu arah. Karena fungsi penghukum suka-suka dia. Yang dihukum harus mengikuti. Jadi hukuman itu murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam proses penghukuman. Kemudian bersifat satu arah tadi Bapak Ibu, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi agak berbeda Bapak Ibu. Itu Dua arah. dua arah. Ada kesepakatan antara guru dengan siswa atau ada kesepakatan dua orang. Iya, kalau konsekuensi itu aturannya ada jelas. Ketika kita melanggar aturan, konsekuensinya jelas, hukumannya kayak apa? Hukumannya itu jelas, tidak beda. Contohnya misalnya kalau mencuri, kan sudah ada aturannya ya, hukumnya sudah ada. Nah itu masuknya, kalau dia dihukum berarti masuknya konsekuensi. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi berbeda hukuman dengan konsekuensi. Yang ketiga ini adalah restitusi. Nah ada yang sudah tahu Bapak Ibu mungkin restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita sebagai guru bukan menjadi penghukum, tapi mencari solusi. Terus terang Bapak Ibu, saya sebagai guru ternyata saya ini sering menjadi seorang penghukum, tidak menggunakan restitusi. Dihukum saja anak itu, tidak mengerjakan PR, maju ke depan, karena tidak ada restitusi, langsung hukuman, langsung konsekuensi. Nah kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misalnya kalau ada anak yang terlambat nih, mungkin baru masuk belajar ya semester ganjil, misalnya dia sudah terlambat. Nah guru ini tidak bisa langsung menghukum. Kita harus tahu dulu kenapa dia terlambat. Tapi seringkali kita sebagai guru tidak mau tahu alasannya. Mungkin saja di anak itu mungkin baru menjaga mamanya di rumah sakit pagi, sehingga dia terburu-buru, tidak mau tahu. Pokoknya tidak datang tepat waktu begini. Nah kalau restitusi ini tidak, kita harus menanyakan dulu kenapa, sebab akibat. Begitu Bapak Ibu. Memposisikan diri sebagai teman. Yang ketiga, membuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai diri sendiri ya, saya di posisi mana Bapak Ibu? Kalau saya terus terang saya dari ternyata saya tuh seringnya jadi penghukum. Penghukum dan pemantau, kata Ibu Yakulina, penghukum dan pemantau. Baru Ibu yang lain kira-kira yang mana nih? Sama, penghukum dan pemantau ya. Baik,
Tidak masalah Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita sedang belajar, tidak ada yang langsung tiba-tiba mau berubah langsung tiba-tiba jadi. Semua harus berproses. Bapak Ibu, sebaiknya sebagai seorang guru, kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manager. Kalau penghukum seperti tadi, ada masalah, datang terlambat, langsung jangan. Nah, kemudian yang teman, ada juga posisi guru yang sebagai teman, bahkan akhirnya tidak dihargai sama murid karena terlalu menjadikan diri sebagai teman seperti seusia mereka. Jadi kadang-kadang anak-anak tidak menghormati. Enak mendingan dengan misalnya dengan Markumula, dengan Bu Nayami misalnya baik gitu. Kemudian yang ketiga membuat rasa bersalah. Misalnya begini, tidak kasihan ya kamu ya sama ibu, tidak kasihan kan? Itu dalam artinya saya berarti saya ini aduh saya ini pembuat masalah. Kita jangankan di sekolah ya Bapak Ibu, di rumah juga kan begitu toh. Tidak kasihan sama mama kan? Nah, itu bahasa itu Bapak Ibu, itu menunjukkan kita membuat anak itu merasa rendah diri, tidak percaya diri. Tentunya bukan itu yang kita harapkan nih Bapak Ibu pada anak-anak kita toh. Kita mau punya anak-anak yang mandiri, yang percaya diri, maunya begitu, tapi pelaksanaannya tidak begitu. Nah makanya Bapak Ibu dari sini kita bisa melihat. Yang keempat adalah pemantauan. Nanti kita lanjut ke contoh-contohnya Bapak Ibu. Kita contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya, pada saat upacara bendera atau terlambat, kamu jemur di depan tiang bendera 1 jam. Itu penghukum Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru ya kali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali juga jangan berbuat begitu lagi ya, gitu ya. Nah itu sudah menjadikan diri sebagai teman. Boleh Bapak Ibu, ada saat-saat tertentu kita menjadikan teman murid, tapi jangan selalu. Dijamin Bapak Ibu, kalau selalu mereka tidak akan menghargai Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Tanpa ada gentak-gentak ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah upacara bendera, kamu beli atribut, berarti ini anak yang tidak memakai atribut. Nah ini contoh-contoh yang saya berikan ini yang sering kita dapati. Kayak diberikan contoh. Jadi misalnya begitu, pegang tangan, dia sudah senyum-senyum nih dari luar nih, sudah happy, pagi-pagi dari rumah semangat ke sekolah. Begitu sampai, mana Bimo? Mana pustimu? Tidak boleh Bapak Ibu guru, tidak boleh. Ini lebih baik begini. Kamu misalnya hitung, ini pertama besok ya nak. Nah besok jangan. Mungkin kalau sudah ketiga kali, bolehlah mulai jadi teman nih. Nah belilah ya, besok beli ya, gitu ya. Bilang mama sama papa beli ya, begitu. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini sudah berlaku sebagai manajer. Manajer itu gak berteriak-teriak Bapak Ibu guru. Adakah misalnya posisi manajer misalnya di perusahaan swasta, misalnya di toko lah kita di hadiah, ada manajernya teriak-teriak sama itu karyawannya? Tidak ada Bapak Ibu, karena posisinya dia bukan sebagai penghukum, sebagai manajer itu mantau, lihat. Ketika ada yang biasanya yang bekerja lebih capek ini asisten manajer, nah itu. Tapi kalau manajernya sendiri tidak lagi. Dia cuma ketika misalnya asisten manajer tidak mampu menangani, dia akan lapor ke
Manajer bilang, ya nanti saya bicara. Begitu Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi yang tadi. Restitusi tadi Bapak Ibu ternyata ada 3 tahapan ya. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya restitusi ini tadi Bu, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Selanjutnya, nah ini ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu tahap pertama. Ketika anak membuat kesalahan, itu dulu yang kita lakukan, validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu, apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kata-kata yang memotivasi. Oke. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika keyakinan kelas tadi sudah terbentuk, misalnya anak tidak mengerjakan PR. Nah, sudah jelas tadi konsekuensinya anak apa. Nah, sekarang keyakinan kelasnya ditanyakan. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan? Bukan kita lagi memberi hukuman Bapak Ibu. Kamu harus begini, harus begitu, tidak langsung tanya. Kata ketika kita membuat keyakinan kelas sudah disebutkan secara abstrak tadi kan. Nah, jadi misalnya anak bisa bilang, oh saya maju ke depan tuh kerjakan di depan. Dia sudah tahu sendiri, dia jalan sendiri, tidak perlu berteriak lagi. Ayo, ini siapa? Ayo. Itu capek kita Bapak Ibu. Tapi kalau sudah menggunakan tadi keyakinan kelas tadi, ya silakan anak-anak, Ibu hitung sampai 5. Yang tidak kerjakan silakan maju kerjakan di depan. Itu lumayan Bapak Ibu, energi. Kalau nggak mau maju, tarik coba, tarik, bicara. Seperti penutup Bapak Ibu, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Tadi Bapak Ibu, standar kepribadian, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Nah, profesional, guru yang profesional. Sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu. Dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri. Ada yang paham apa itu merefleksikan Bapak Ibu? Merefleksikan itu menerapkan. Merefleksikan bagaimana merefleksi, memposisikan, atau merefleksi itu kita melihat kita punya gambaran diri. Ngaca gitulah ya Bapak Ibu ya. Jangan bilang begini, tapi kenyataannya begini. bilang jangan terlambat siswa masuk kelas. Contohnya ya betul. Jangan terlambat siswa masuk kelas. Tapi ketika kamu terlambat, Kita sendiri sering terlambat. nah kita juga pura-pura marah-marah dulu supaya anak-anak lupa kalau kita terlambat gitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi merefleksi diri. Nah, refleksi itu penting Bapak Ibu. Contohnya begini. Begitu, mengaca diri, merefleksi diri itu ya. Dan jangan lupa bilang anak-anak Bu Guru terlambat. Iya, betul sekali. Kita meminta maaf dulu. Maaf ya. Ibu misalnya ada kendala tadi ban bocor, misalnya gitu kan ya di luar. Terus misalnya merefleksi itu begini. Bapak Ibu, kita ini tidak bisa menilai diri kita sendiri. Setiap orang pasti merasa dia yang paling benar, dia yang paling hebat, dia yang paling is the best. Tapi kita tidak berhak. Yang berhak itu ya orang lain yang menilai kita. Lucu rasanya kalau merasa diri selalu benar ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita lipstik nempel di gigi. Lihat. Bapak Ibu, iya atau tidak? Iya, Bapak Ibu, maksudnya Ibu, apa? Misalnya, terus ketika ada yang memberitahu kita, misalnya Buju, lipstik di gigi. Terus Buju bilang begini, kita lipstik kan ya kita baik ya. Karena Anda kan tidak bisa melihat diri Anda sendiri. Kita yang melihat Anda. Jadi kalau ada yang mengkoreksi, Bapak Ibu, jangan anti dengan koreksi. Sekali lagi, kita manusia itu tidak sempurna.
Sempurna itu punya Tuhan. Jadi kalau kita mau mengkoreksi, kita harus siap dikoreksi. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi saya berharap kita mulai sekarang saling merefleksi diri. Kalau kita sudah bisa merefleksi diri, kita tidak perlu banyak mengkoreksi orang lain juga. Kemudian posisi kontrol yang tadi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu, penghukum dan lain-lain, bagaimana perjalanan diri sebagai among. Nah ini ya, diajar Dewantara ya, sebagai among Bapak Ibu Guru. Kita ini tanpa kita sadari, setiap gerak-gerik kita itu diperhatikan oleh siswa dan sesama guru. Jangan sampai yang dalam ingatan anak murid kita adalah seorang guru yang menyebalkan atau yang jahat. Tidak ingin kan Bapak Ibu? Ya, tidak ingin. Tentunya kita ingin dikenal tidak hanya sebagai guru ya Bapak Ibu, sebagai manusia juga. Mungkin suatu saat nanti kita menghadap pencipta, pasti kita ingin dikenal sebagai atau dikenang sebagai seseorang yang baik dan menyenangkan, bukan menyebalkan Bapak Ibu. Beda dikit menyenangkan dan menyebalkan. Oke, selanjutnya among atau manajer ya. Tadinya posisi kelima sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan kita, Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan bagi saya. Biarlah kiranya Tuhan yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu Guru menjadi amal ibadah Bapak Ibu Guru, dan tentunya bagi saya untuk menjadikan kita semakin bisa berkolaborasi, menjadikan tujuan anak murid kita menjadi seorang yang mandiri dan bertanggung jawab, dan menjadi seorang yang profesional. Seorang murid yang mencapai kodrat yang diberikan Tuhan, tentunya menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan berguna bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat sore. Sekali lagi ya Lia ya. Spendu? Yes. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di semester ini, ada baiknya kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Pasti dari kalian ada yang bertanya atau baru mendengar apa itu kesepakatan kelas. Kenapa Mep tidak bilang peraturan kelas? Ada yang bisa tahu apa perbedaan kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Kira-kira apa bedanya? Gimana? Kalau peraturan bagaimana? Ini mungkin kalau peraturan itu yang ditentukan oleh seseorang dan berlaku untuk semuanya. Kalau kesepakatan dibuat bersama dan disepakati bersama-sama. Bagus sekali jawabannya. Benar ya anak-anak, kalau peraturan biasanya dibuat oleh salah satu pihak. Satu pihak memaksakan kepada pihak lain. Tetapi kalau kesepakatan adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dari dua belah pihak. Jadi sekarang meminta kalian menginginkan kelas kita itu menjadi kelas yang seperti apa? Di dalam khayalan kalian pasti punya keinginan kan? Kira-kira saya itu pengen kelasnya seperti apa? Contohnya kelasnya nyaman, kelasnya rapi, gitu ya. Terus kalau mau nyaman berarti harus bagaimana? Berarti dia usahakan tidak datang terlambat supaya kalau saat menerangkan tidak mengganggu guru ya. Menerangkan dan teman-teman juga yang sudah mendengarkan terganggu lihat kalian datang gitu. Jadi sekarang meminta kalian semua menuliskan minimal satu buah keyakinan yang akan menjadi keyakinan kelas kita.
sembarangan. Ada kata dilarang itu sebenarnya kata negatif, kurang bagus lah ya. Jadi seperti menekan, memerintah, gitu kan ya. Kira-kira kalau misalnya kalimatnya dilarang membuang sampah sembarangan, apa sebenarnya tujuannya? Jadi kalau jadi bersih, kira-kira kata dilarang itu diubah menjadi kalimat positif, jadinya apa? Nah, seperti itu. Jadi jangan ada kata dilarang atau jangan atau tidak boleh. Itu dihindari. Jadi bahasa yang dituliskan nanti adalah bahasa yang positif. Kita contohnya, jangan buang sampah sembarangan, diganti menjadi buang sampah ada. Gitu ya, ngerti? Oke, kita mulai. Nanti saya akan kasih satu murid satu. Kalau sudah selesai, kalian silakan tempel di papan. Nanti tidak semua akan kita sepakati. Nanti kita kelompokkan dahulu. Kalau yang mirip-mirip kita kelompokkan. Oke, silakan.
Boleh biru mungkin jongkok sedikit supaya tidak kelihatan. Boleh. Kalau ditepuk, kalau sudah sangat-sangat harus. Oke, selanjutnya saling menghargai antar warga sekolah. Kalau kalian misalnya saling berdebat, saling teriak satu, teriak yang lain, berarti itu sudah melanggar. Usahakan bicara itu yang supaya orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Kita kan ingin dihargai orang ya. Kita harus menghargai orang lain dahulu. Seandainya kita sudah menghargai orang lain tapi orang lain tidak menghargai kita, itu dia punya masalah. Jangan karena dia tidak menghargai, sudah. Tapi kadang-kadang kita kan sebagai manusia ya, ada batas-batasan tertentu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, marilah kita saling menghargai antar warga. Jadi begitu anak-anak kita sudah mencapai kesepakatan kelas, nanti ibu minta kalian membuat poster, kemudian tempelkan itu. Tempelkan di kelas dan kemudian untuk mewakili bahwa kita semua sudah sepakat, ketua kelas boleh menandatangan. Gitu ya? Oke. Terima kasih anak-anak. Di luar jam istirahat akan berpengaruh kepada apa? Kebersihan kelas dan tidak tertib kalau apalagi saat guru menerangkan kamu duduk itu kurang sopan, tidak menghargai bapak ibu. Boleh biru mungkin jongkok sedikit supaya tidak kelihatan. Boleh. Kalau ditepuk, kalau sudah sangat-sangat harus. Oke, selanjutnya saling menghargai antar warga sekolah. Kalau kalian misalnya saling berdebat, saling teriak satu, teriak yang lain, berarti itu sudah melanggar. Usahakan bicara itu yang supaya orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Kita kan ingin dihargai orang ya. Kita harus menghargai orang lain dahulu. Seandainya kita sudah menghargai orang lain tapi orang lain tidak menghargai kita, itu dia punya masalah. Jangan karena dia tidak menghargai, sudah. Tapi kadang-kadang kita kan sebagai manusia ya, ada batas-batasan tertentu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, marilah kita saling menghargai antar warga. Jadi begitu anak-anak kita sudah mencapai kesepakatan kelas, nanti ibu minta kalian membuat poster, kemudian tempelkan itu. Tempelkan di kelas dan kemudian untuk mewakili bahwa kita semua sudah sepakat, ketua kelas boleh menandatangan. Gitu ya? Oke. Terima kasih anak-anak. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Visi tingkatkan prestasi, lahirkan profil